Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Yang belum makan siang siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, semuanya. Semoga program dari Pak Prabowo untuk makan siang gratis bisa segera direalisasikan. Jadi kalian nggak usah repot-repot bontot, tapi alhamdulillah langsung disuplai oleh program dari makan siang gratis. Semoga. Sebelum itu silakan berdiri terlebih dahulu. Saya cek kerapiannya dan seragamnya. Silakan berdiri. Silakan rapikan. Terus mencari tempat duduk yang nyaman. Kalau sudah nyaman dan sudah rapi, silakan duduk kembali. Dinda, kenapa seragamnya kok beda, Dinda? Bajunya ketelisut ya. Dijaga bajunya. Menjaga baju saja tidak bisa, apalagi menjaga cinta. Sudah, silakan yang sudah rapi, silakan bisa duduk. Oke. Terima kasih. Sebelum itu saya absensi terlebih dahulu. Ahmad Alfan Zikri. Ahmad Anta sakit ya. Saifuddin tidak masuk. Apa ini ya? Berapa kali nih nggak masuk? Ali Putra hadir. Zara hadir. Bima hadir. Dimas Dwi hadir. Dio Putra hadir. Dion Diva Karisma Jun hadir. Herino Angono Tito Rajano Lutfia hadir. Sai Maulid Radita Zirki Rado Fathan Ibrahimovic Nabila Novan Jibril sakit. Sebelum itu ada yang belum dipanggil? Ada ya semuanya ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita awali dengan doa. Semoga senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan, dan yang paling penting bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat, yang mengantarkan kalian ya sukses di dunia, begitu juga sukses di akhirat. Bagi yang non-muslim, saya persilakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. Ala dinia wa ala niyatin kulli sulha syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Adapun pembelajaran kali ini, kemarin kita sudah membuat suatu proyek kalian. Ada yang membuat quotes, ada yang membuat cerpen, ada yang membuat komik Islami. Nah, semuanya sudah dan sesuai dengan minat kalian dan kemampuan kalian sendiri. Dan kali ini adalah presentasi hasil kalian. Nanti perwakilan presentasi yaitu pembelajaran berbasis diferensiasi atau sesuai dengan kemampuan seorang siswa tentang materi Syu'abul Iman. Terkait ini, tujuan pembelajaran adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan makna Syu'abul Iman, cabang-cabang iman sesuai dengan kemampuannya. Jadi nanti kalian presentasi produk kalian. Yang pertama quotes, yang kedua ada cerpen, yang ketiga adalah komik. Sebelum itu sudah dibagi kemarin di pertemuan sebelumnya, yaitu yang kelompok pemula, yaitu membuat quotes atau kata-kata motivasi.
Kelompok menengah yaitu membuat cerpen atau cerita Islami, dan yang terakhir membuat komik ya, karena sudah didiagnostik yang awal kemarin kalian sudah mengerjakan soal-soal tentang cabang-cabang iman, dan data dari Bapak Komli kita Pak Dodi, siswa-siswa yang bisa menggambar, siswa-siswa yang kurang bisa menggambar, dan siswa yang tidak bisa menggambar sama sekali. Mau bertanya, mengapa kita harus membuat suatu karya yang bermanfaat? Mungkin dari teman-teman anak-anak yang mau menjawab, mengapa? Ayo, Pak. Oke, Jun. Mengapa kita harus membuat suatu karya yang bermanfaat? Dari karya bermanfaat itu sebenarnya ada beberapa dampak positif terhadap kita. Pertama, itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Kan misal dari karya bermanfaat itu kita disuruh presentasi. Nah, kita kan disuruh berbicara di banyak depan orang, itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Terus ada kreativitas, itu karena membuat karya bermanfaat itu kan juga agak mudah ya. Jadi kita itu harus berpikir keras agar dapat ide yang bagus untuk karya bermanfaat kita. Terus juga bisa meningkatkan kesabaran karena membuat karya yang bermanfaat itu sangat membutuhkan proses yang lama menurut saya. Oke, terima kasih. Jadi perlu proses yang lama dan untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri ya, selain bermanfaat. Terus bagaimana kira-kira kita bisa menyampaikan suatu karya yang bermanfaat itu? Herino? Modern ini sudah pasti kita akan menjumpai teknologi di sekitar lingkungan kita. Dengan hal tersebut kita dapat menyampaikan pesan-pesan yang baik. Pertama melalui postingan di Twitter, video, TikTok, dan kita juga dapat membuat lagu serta strip komik dan seterusnya lagi. Gunakanlah media sosial ini dengan bijak sehingga bisa bermanfaat yang bisa mendatangkan pahala bagi kalian. Jadi jangan hanya untuk chattingan kepada kekasih atau hanya sebagai ngegame untuk mencari kesenangan, tapi gunakanlah media sosial ini dengan bijak sehingga kalian mendapat pahala. Terlebih-lebih bisa mendapatkan uang ya. Apalagi kalau konten kita viral, itu bisa mendatangkan suatu keuntungan buat kita. Terus kira-kira mengapa sih kita harus menyampaikan suatu kebaikan walaupun satu ayat? Bahkan ada kata-kata kan, katakanlah ya dengan jujur walaupun itu pahit. Terus mengapa kita harus menyampaikan atau berdakwah walaupun satu ayat? Ada? Oh ya, Dinda mungkin menjawab. Karena menyampaikan kebaikan meskipun sedikit dapat memberikan pengaruh besar dalam kehidupan Bisa seseorang didekatkan? dan membantu membangun masyarakat yang lebih baik. Contohnya menghindari kebodohan, amal jariah, dan dampak positif yang benar. Nah, betul ya apa yang dikatakan Saudara Dinda. Dengan bantuan era modern ini kita sangat mudah menyampaikan kebaikan. Mengapa kita harus? Karena kita sebagai seorang muslim yang mukmin juga harus saling menasehati satu sama lain. Jangan karena dia pinter tidak mau dinasehati. Karena saya guru nggak mau dinasehati. Tapi semuanya harus sama-sama saling mengingatkan, saling menyampaikan suatu kebaikan ya. Jadi suatu kebaikan itu tidak hanya pada golongan tertentu, tapi semua. Kalian juga harus bisa mengingatkan temannya seumpama melanggar, seumpama keluar dari norma-norma agama, norma-norma sekolah, peraturan sekolah, saling mengingatkan, saling menyampaikan. Walaupun satu ayat, tapi kalau mengena, terus bisa dipraktekkan oleh seseorang tersebut, lah itu adalah ladang pahala jariah bagi kita. Apalagi di konten viral. Ya, viral
viewernya jutaan, lah itu semuanya tahu, ada yang diaplikasikan, ada yang sadar, lah itu jariah pahala akan terus menerus bagi kalian. Oke, selanjutnya ya, kemarin kalian sudah mengerjakan sesuai dengan kemampuan. Kali ini kita mencoba presentasi yang pertama, yaitu quotes. Siapa yang siap untuk quotes yang pertama? Hernino, oke. Hernino, silakan bisa maju ke depan menyampaikan kata-kata motivasi yang telah dibuat sesuai dengan tema cabang-cabang iman. Oke, saya carikan dulu. Filenya sudah dikirim ya, di link ya. Ini Hernino ya? Iya. Ini Hernino. Didekatkan. Ya. Saya zoom, ya semuanya terlihat. Oke, kelihatan semuanya. Silakan Hernino, bisa dimulai. Salah satu alasan rezekimu seret adalah kamu menunda membayar hutang. Allah menunda apa yang harusnya menjadi milikmu karena kamu menunda hak orang lain. Quotes ini mengingatkan bahwa menunda membayar hutang bisa menghambat rezeki, karena menunda hak orang lain berarti menahan apa yang seharusnya mereka terima. Sekian quotes dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu terima kasih Hernino telah menjelaskan quotesnya. Dulu saya. Aurat itu mahal, sebab itu banyak orang-orang yang tak mampu menutupinya. Ayo, ngadep ke sana saya kalau menjelaskan saya. Quotes tersebut mengajarkan bahwa aurat adalah sesuatu yang berharga, sehingga menutupinya merupakan bentuk penghormatan diri dan ketaatan kepada Allah. Tidak semua orang mampu melakukannya, sehingga dibutuhkan kesadaran dan komitmen untuk menjaga kehormatan melalui ketaatan ini. Ketika sholat menjadi kebiasaan, maka sukses akan menjadi kepastian. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita memperbaiki sholat kita, biar Allah melancarkan rezeki kita. Oke, ada yang tanya kan? Wah, masuk ya. Salah satu quotes terbaik ya. Ya. Dari cerita ini, semua akan terlihat sama di mata Allah, tanpa jabatan, harta, atau segala hal lainnya. Suruh baca dulu. Mari teman-teman membaca cerpen dari saya. Saya kasih waktu 2 menit. Silakan Yo. lihat. Bisa dijelaskan mungkin kenapa kok membuat cerpen tema orang tua? Karena banyak pengorbanan orang tua yang Sikapnya ngapi ini sing tegas. Lah yang tegas dengan menghadap ke sana gitu loh, yang santai, yang enjoy. karena banyak pengorbanan orang tua yang susah kita balas. Maka karena itu kita harus menghormati dan berbakti pada orang tua. Nah, itu ya. Oke, Diva bisa maju. Jelaskan. Mana ini? Tentang apa kemarin, Diva? Tentang menyayangi dan membenci karena Allah. Oke. Ayo. Mungkin teman-temannya disuruh baca dulu. Diva, ayo. Silakan dibaca. Silakan dibaca, ayo. Dari inti cerpen kita harus menyayangi dan mematuhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh membenci dalam segala hal larangan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya, jangan sampai membenci. Ya, belajar menyayangi. Oke, terima kasih Diva. Selanjutnya yang kita tunggu yaitu presentasi hasil pengerjaan komik. Dalam hal ini nanti ada umpan balik ya dari kalian terkait dengan karya teman-teman kalian. Karena kan jurusan animasi, salah satu penilaiannya yaitu kalian bisa memberikan umpan balik kepada karya seseorang. Yang mau maju pertama siapa?
Oke, Radit, silakan maju Radit. Ini ya, sudah ngumpulkan kamu ya, Dita? Oke, saya besarkan ya. Tentang ini, Dit. Disuruh baca dulu teman-temannya. Baik teman-teman, silakan dibaca. Saya beri waktu 2 menit. Oh, nggak kelihatan, saya besarkan, Rek. Ya, ini sudah saya besarkan ya. Ayo sama-sama membaca tentang menegakkan hukum Islam. Ini ke bawah. Oke, sudah bisa dijelaskan, Radit? Baik, komik tersebut memberikan pesan bahwa menegakkan hukum Islam sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan sesuai dengan ajaran agama. Penegakan hukum Islam harus dilakukan dengan cara yang benar, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan atau kesalahan. Dengan menjalankan hukum Islam, masyarakat bisa hidup rukun dan saling menghormati, serta membawa manfaat bagi lingkungan sekitar. Oke. Ada feedback umum balik terkait karya, baik dari penyampaian kata-kata, visualnya, layoutnya, warnanya. Silakan memberikan umpan balik, komentar lah ya, bahasa kalian komentar. Ada? Ibrahim? Mungkin Ibrahim? Masukan? Nggak ada. Ayo, ada lagi yang pro. Jun ini, Jun, ayo Jun. Silakan memberi komentar, Jun. Ayo, bisa disilakan ya komentarnya. Kalau menurut aku ya, komik itu gak apa percakapannya itu tentang intinya aja, jadi gak usah banyak-banyak kalimatnya yang dikatakan oleh karakternya gitu. Betul. Ada lagi? Masukan bagus ya. Komik itu percakapan yang singkat saja, tapi mempunyai makna yang mendalam. Jadi nggak harus mendetail. Itu masukan dari Jun. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Terima kasih Radit. Bisa dulu kembali. Selanjutnya siapa? Oke, Azara. Ini mana ini Azara ini karyanya? Di Zara. Di paling bawah. Ya. Teman-teman silakan dibaca, mungkin 3 menit saja. Nah ini judulnya sudah kelihatan. Wah, bagus lorek. Oh. Ini baca. Panjang teksnya. Oke, sudah bisa dijelaskan? Baik, saya akan menjelaskan. Zikir memiliki banyak manfaat, diantaranya menenangkan hati. Zikir dapat menenangkan hati dan pikiran, serta melepaskan diri dari kekhawatiran, stres, dan kegelisahan, dan dapat menguatkan iman. Oke, ada yang memberikan masukan? Ini lebih, ya Hernino. Ada masukan dari Rino kok Hernino. Menurut saya komik yang Azara sudah presentasikan, menurutku saya udah cukup bagus, namun masih ada kekurangan, yaitu peletakan dialog serta penggunaan layoutnya, yang menurut saya membuat orang mungkin kesulitan untuk membaca. Namun saya sudah menyukai semua pemilihan warna serta kontras warna yang sudah digunakan. Masukan yang membangun ya, jadi yang namanya feedback itu yang membangun, bukan malah menjudge atau merendahkan. Ya betul. Bagus, terima kasih Rino. Layoutnya diperbaiki lagi Zaro untuk kedepannya lebih baik. Oke, terima kasih Zaro, bisa duduk kembali.
Terus siapa yang siap? Zirki. Siapa? Yofi. Mana Yofi? Ya teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan komik yang telah saya buat dengan judul Mencintai Rasulullah. Mari kita simak bersama-sama komik berikut ini. Jadi, apa pesan yang bisa kita ambil dari komik berikut ini? Pesan yang bisa disampaikan adalah bahwa mencintai Rasulullah tidak hanya sebatas pengakuan verbal saja, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Cinta kepada Rasulullah berarti meneladani akhlak beliau seperti kasih sayang, kejujuran, kesabaran, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Komitmen untuk menjadi lebih baik dengan saling mengingatkan juga menjadi bagian dari implementasi cinta kepada beliau. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada masukan teman-teman? Oh, silakan. Masukannya. Komik ini sangat menarik dan edukatif karena mampu menyampaikan bagaimana cara mencintai Rasulullah dengan cara yang sederhana namun bermakna. Ilustrasi yang digunakan mendukung cerita sehingga mudah dipahami. Namun akan lebih baik jika warna dan desain komik dibuat lebih variatif agar tampilannya lebih menarik. Oke, lebih variatif. Kata-katanya sudah cukup, tapi lebih variatif. Terima kasih. Bisa kembali. Itu tadi ya sampel dari presentasi dari coach, terus cerita pendek dan komik. Semuanya baik, yang tidak baik, yang tidak mengerjakan. Ada berapa orang tadi yang tidak mengerjakan dan tidak mengumpulkan tapi ngumpulnya telat. Ya, apa-apa daripada tidak mengumpulkan sama sekali. Semuanya baik ya, semuanya baik. Salah satunya yang terbaik tadi ada dari Azara dan yang terakhir dari Yofi. Dari Cerpen tadi ada Ibrahim, ada Siva, dan coach tadi ada siapa tadi? Herino dan teman-teman lain. Oleh karena itu, presentasi kali ini menjadi salah satu bentuk bagaimana cara kalian menyampaikan, belajar, mempresentasikan hasil karya kalian. Terlebih lagi kalian animasi harus bisa mempunyai portofolio. Karena di dunia kerja nanti kalian akan ditanya, portofolio atau hasil karyamu apa aja? Tolong jelaskan. Nah, itu adalah di sini di sekolah kalian diajarkan untuk bisa mempresentasikan. Ini contoh kecil ya, contoh kecil. Kalau kalian sudah terbiasa presentasi, nanti di dunia kerja juga akan terbiasa. Sudah baik, semuanya sudah baik, tinggal belajar ya. Nanti bisa untuk layout dan lain-lain bisa ke Pak Dodi, terus untuk kata-kata atau bahasa bisa ke Bu Wahida. Nah, kalau saya lebih ke isinya itu seperti apa. Itu. Terus untuk selanjutnya itu refleksi diri. Terus silakan ditulis di bukunya masing-masing tentang cabang-cabang iman apa yang menurut kalian penting dan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu silakan nanti ditulis di rumah sambil ngegame, sambil mau tidur, silakan direfleksi. Perilaku yang mencerminkan iman yang menurut saya penting dan ingin segera saya laksanakan, silakan ditulis. Tidak hanya ditulis tapi dilaksanakan. Ada lagi masukan atau pertanyaan sebelum kita akhiri? Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga senantiasa mendapat ridho dari Allah. Mari kita tutup dengan pembacaan doa penutup majelis. Setelah doa nanti jangan lupa yang terjadwal piket silakan membersihkan ruangan kelas dengan bersih. Jangan menyapu, syukur-syukur nyapu, tapi harus bersih. Mari kita tutup dengan pembacaan penutup majelis secara bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf dari saya. Untuk materi selanjutnya tetap Syu'abul Iman, tapi nanti kita lebih ke penilaian asesmen menggunakan metode pembelajaran TPACK. Ya, apa TPACK? Nanti di pertemuan selanjutnya. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.